Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat yang sama, di pemakaman alam iblis, seorang pria berdarah sedang duduk, dikelilingi oleh darah padat. Cahaya merah samar memancar ke seluruh tubuhnya, hampir cocok dengan warna darah. Ada banyak energi darah di udara, dan nafas berwarna merah darah mengalir perlahan, membentuk pusaran energi darah di udara, dan energi di dalamnya sangat kuat. Pria berdarah yang tampak seperti Sura keluar dari neraka dan tidak lain adalah Xiaoyan yang sedang memulihkan semangat juangnya. Zanlo berdiri di samping Xiaoyan, menatap ke kejauhan. Wajahnya sedikit berkerut, seolah-olah ada sesuatu di depannya. Zanlo melirik ke arah Xiaoyan yang masih dalam tahap pemulihan dan menghela nafas sedikit. Xiaoyan terlalu enggan untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat I sekarang. Feng Jue saat ini masih merupakan keterampilan tingkat rendah di benua Kaisar Do. Jika Xiaoyan dapat meningkatkan Feng Jue menjadi Han Jue, dia dapat menggunakan keterampilan bertarung tingkat I ini. Sehingga saat menggunakan keterampilan bertarung ini, dia mungkin tidak terlalu melelahkan. Dan dia khawatir, hanya setelah Xiaoyan menggabungkan semua api aneh di tubuhnya ke dalam api suci kekacauan, dan kemudian menelan masing-masing roh hantu dan seket spiritual, barulah dia bisa meningkatkan pembakaran api, dan juga dipromosikan menjadi Han Jue, yang disebut pembakaran ekstrim. Jika kekuatan api suci kekacauan tidak cukup, dia tidak akan dipromosikan dari Feng Jue ke Han Jue. Namun roh hantu dan seket spiritual, jika mereka kurang dari Kaisar Do bintang 2, metode itu tidak dapat digunakan. Jadi itu tergantung pada keberuntungan anak ini. Zanlo melihat ke depan dan berpikir. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kuning samar muncul di matanya dan perlahan menghilang di bagian terdalam matanya. Xiaoyan berdiri dan melihat ke kejauhan mengikuti tatapan Zanlo. Dia sedikit terkejut. Dia merasa sepertinya ada energi kuat yang tersembunyi di kejauhan, menuju ke arahnya. Tiba-tiba wajah Zanlo menjadi serius. Ada sesuatu yang datang. Saya tidak dapat membantu Anda. Anda bisa mengatasinya sendiri. Hati-hati, saya akan kembali ke menara dulu. Xiaoyan memutar matanya ke arah Zanlo. Begitu Zanlo menghilang, cahaya keemasan di samping Xiaoyan bergetar. Longyi lah yang telah pulih di pagoda Shinchan Suling. Longyi juga melihat ke ruang berwarna darah di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius, dan sepertinya merasakan keberadaan kekuatan tidak jelas yang mendekati mereka. Xiaoyan memandang Longyi yang keluar dan tersenyum. Dia bisa merasakan kepedulian Longyi padanya. Perasaan seperti seorang ayah dan anak. Tuar! Tiba-tiba, retakan besar terbuka di tanah, dan seekor ular besar berkepala 2 muncul dari udara dengan bagian depan tubuhnya. Melihat Xiaoyan di kejauhan, mulut ular itu terbuka dengan raungan, sehingga gelombang suara yang besar bergema di seluruh ruangan ini. Saat ruangan marah bergerumuk menyebar ke seluruh ruangan, suara sonik ini membuat jiwa Xiaoyan terasa sedikit sakit. Xiaoyan mengusap pelipisnya dan melihat lebih dekat di depannya. Itu adalah ular besar berkepala 2. Monster macam apa ini? Xiaoyan melihat makhluk besar yang tiba-tiba muncul dengan sedikit keterkejutan di antara alisnya. Longyi menatap ular berkepala 2 itu. Tatapan tajam muncul di antara alisnya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah keluar dengan berat dan sosoknya terbang terbalik, berubah menjadi cahaya kemasan dan petir sepanjang 100 kaki keluar dari udara, dan meraung ke arah ular berkepala 2 yang baru saja muncul dari celah. Segera, raungan besar binatang buas bergema di ruang ini. Longyi berubah menjadi bentuk aslinya, dan guntur emas dan kilat setebal lengan meletus dari permukaan tubuhnya, dan bergegas menuju ular berkepala 2. Mulut emas besar itu juga mengaum ke arah ular berkepala 2 itu, kemudian melontarkan ular berkepala 2 yang panjangnya puluhan kaki,
keluar dari tanah. Ular berkepala dua itu tertangkap basah oleh serangan mendadak ini. Ia buru-buru mengguncang tubuhnya, dan setelah memulihkan tubuhnya, ia meraung keras ke arah Longyi di kejauhan. Tapi, Longyi tidak memberi kesempatan pada ular berkepala dua itu untuk bernafas sama sekali. Segera setelah ledakan, cahaya petir menyambar di udara dan menghantam ular berkepala dua itu dengan kecepatan kilat. Untuk serangan yang koheren, cepat atau kuat, ular berkepala dua tidak memiliki kekuatan untuk melawan, karena aura ular berkepala dua jauh lebih lemah daripada aura Longyi. Dan sepertinya dia sedikit takut dengan tekanan Longyi. Melihat serangan cepat Longyi, Xiaoyan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan Longyi jelas berada di atas miliknya sekarang. Dilihat dari nafas yang Longyi keluarkan tadi, Xiaoyan tahu kekuatan Longyi saat ini sedikit lebih kuat dari miliknya. Setelah guntur emas melanda, ular berkepala dua itu segera hancur berkeping-keping, sehingga Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Ketika dia melihat ular berkepala dua yang dihancurkan berkeping-keping oleh Longyi. Setelah ular berkepala dua itu dibunuh oleh Longyi, bau darah di sekitarnya tidak hanya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga energi jahat darah di sekitarnya mulai bergerak secara tidak normal. Tentu saja, fenomena aneh ini tidak bisa lepas dari pengamatan Xiaoyan. Longyi, keluar dari sini. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia segera merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun aura ini tidak terlalu kuat, tapi jumlahnya sangat mencengangkan. Dan Xiaoyan juga samar-samar merasakan bahwa di antara aura yang tak terhitung jumlahnya ini, ada aura yang sangat tidak jelas. Longyi tidak ragu-ragu saat mendengar kata-kata itu. Tubuh naga itu berbalik, mengangkat Xiaoyan, dan bergegas menuju kejauhan. Aura yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas menuju ke arah di mana Longyi dan Xiaoyan pergi. Tepat ketika Xiaoyan hendak mencoba melarikan diri, tiba-tiba sebuah pesan muncul di benaknya. Merasakan informasi yang tiba-tiba, Xiaoyan tercengang. Apakah ini murka Huang Kuang? Xiaoyan sedikit terkejut. Saat Xiaoyan terkejut, suara Zanlong terdengar di telinga Xiaoyan lagi. Saya membutuhkan Anda memodifikasi murka Huang Kuang ini. Meskipun tidak sebagus keterampilan bertarung tingkat Yi, kekuatannya tidak sama dengan murka Huang Kuang yang Anda miliki sebelumnya, dan keterampilan pertarungan jiwa ini dapat memperlambat mereka, dan sisanya terserah Anda. Xiaoyan mengangguk, berhenti berbicara, pelan menutup matanya, menenangkan diri dan mulai berlatih dengan hati-hati murka Huang Kuang. Longyi sepertinya mengerti dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengulur waktu bagi Xiaoyan. Sementara awan di belakangnya bergerak semakin cepat. Namun awan itu hanya berjarak beberapa meter dari Longyi, dan mata Xiaoyan masih tertutup rapat saat dia berdiri di atas kepala naga. Segera, suara aneh datang dari awan dan desisan yang berbeda tersebar di angkasa, membuat bulu kuduk orang berdiri. Awan itu seperti makhluk hidup, mengikuti di belakang Longyi. Energi darah iblis di sekitarnya sepertinya ditekan oleh awan dan menghentikan aktivitas mereka. Bahkan, langsung ditarik oleh awan. Melihat awan yang tumbuh, Longyi merasa situasinya semakin kritis. Huang Kuan! Tiba-tiba, gelombang suara yang menggetarkan jiwa berdesir di ruangan ini. Seperti badai yang menyapu jiwa-jiwa di setiap ruang di sekitarnya. Gelombang suara jiwa ini dipancarkan oleh Xiaoyan, yang awalnya berlatih dengan mata tertutup. Mata Xiaoyan perlahan terbuka, mulutnya sedikit terbuka, dan gelombang suara yang sangat kuat terus-menerus keluar dari mulutnya. Gelombang suara jiwa ini adalah murka Huang Kuan Pianwu yang dimodifikasi oleh Zanlong. Saat kemarahan Huang Kuan meletus, awan berwarna darah berfluktuasi secara drastis. Saat fluktuasi gelombang suara terus meningkat, awan yang tampak nyata meledak dari dalam.
walaupun dia baru mempelajari versi modifikasi dari Huang Quan Tianwu. Konon, segala sesuatunya tidak akan pernah bisa berubah tanpa meningkatkan sekte miliknya. Meskipun Xiaoyan sangat familiar dengan Huang Quan Tianwu, sebuah skill bertarung yang telah dimodifikasi, Xiaoyan masih bisa menggunakannya dengan cepat dan tanpa rasa canggung. Melihat awan gelap dan merasakan aura misterius di dalamnya, Xiaoyan tidak berani mengabaikannya. Kecepatan awan jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya, namun masih sangat cepat. Xiaoyan sangat tidak puas dengan penurunan kecepatan awan. Mata Xiaoyan bersinar dengan tatapan tajam. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia melepaskan semua kekuatan jiwanya yang kuat tanpa syarat. Segera gelombang kecut yang menggertakkan jiwa menyapu ruang ini seperti banjir. Kali ini, Xiaoyan hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan jiwa yang kuat membuat kekuatan kemarahan langit Huang Quan terus meningkat, dan semburan suara ledakan bergema di awan berwarna merah darah. Setelah lapisan awan diserang oleh jiwa yang begitu kuat, dan kecepatannya segera melambat, mulut Xiaoyan akhirnya menunjukkan senyuman puas. Kemarahan Huang Quan yang dimodifikasi ini memang tidak sebanding dengan kemarahan Huang Quan sebelumnya. Hanya saja saat ini itu hampir mencapai kesempurnaan dan sangat kuat. Bahkan Kaisar Do Bintang 2 terkuat pun mungkin harus menghindarinya untuk sementara. Hal ini tidak buruk. Xiaoyan bergumam dan tersenyum, tetapi menemukan bahwa Long Yi berhenti bergerak maju, menggerakkan tubuhnya dan berbalik dengan tergesa-gesa. Dan apa yang dia lihat di depannya mengejutkan Xiaoyan. Di depannya ada kegelapan yang sangat besar, dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tanah yang luas. Setiap bayangan setidaknya memiliki panjang beberapa kaki, sehingga keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Xiaoyan. Sial, saya berlari ke dalam sarang serangga. Xiaoyan berhenti dan memandangi serangga raksasa berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan kaget. Meskipun auranya tidak terlalu kuat, mereka menggeliat dengan padat yang membuat orang merasa sangat gugup dan takut. Wajah Xiaoyan berubah, reruntuhan kuno ini sangat sulit untuk dibobol. Saat ini gelombang suara menderu datang dari belakang yang mengejutkan pikiran Xiaoyan. Di awan, berwarna darah di belakangnya, bayangan panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan kemunculan bayangan panjang ini sepertinya menarik perhatian banyak serangga di bawah kaki Xiaoyan dari kejauhan. Kemudian, sebuah raungan yang keras bergema. Mata Xiaoyan berbinar. Sekarang, monster di awan mengejarnya dan sepertinya telah menyerbu wilayah serangga di bawah kakinya. Tapi Xiaoyan juga tahu kalau posisinya masih sangat tidak menguntungkan. Jika kedua belah pihak bertarung, itu pasti akan mempengaruhinya. Tapi ini juga sebuah peluang. Tubuh naga Long Yi tampak agak besar, jadi Long Yi berubah menjadi bentuk manusia. Xiaoyan memandang lingkungan sekitarnya dengan ekspresi serius, dan dengan hati-hati melihat setiap medan di sekitarnya. Sekarang, dia dikelilingi oleh dua kelompok besar monster dan serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dan jelas mustahil untuk menyerang secara langsung. Xiaoyan dengan cermat mengamati serangga-serangga di bawah kakinya. Kemudian dia menemukan bahwa serangga-serangga ini tidak pernah menyimpang dari area di mana mereka berada. Jadi ini menarik perhatian Xiaoyan. Situasi ini sangat aneh. Xiaoyan terus melihat ke kiri dan ke kanan. Matanya bergerak ke arah tengah serangga di bawah kakinya. Di tengah, jumlah serangga jelas jauh lebih banyak daripada di sekitarnya. Dan serangga di tengah juga jauh lebih besar. Selama waktu ini, aura menakutkan menyebar di sekitarnya. Monster berbentuk ular di awan telah tiba di depannya. Semakin banyak monster berbentuk ular di sekitarnya. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraihnya dan meledakkannya. Monster berbentuk ular ini sangatlah aneh. Meski terlihat seperti ular biasa, ada sesuatu yang mirip dengan darah iblis yang berputar-putar di sekitar monster berbentuk ular ini. Kekuatan monster mirip ular ini memang tidak tinggi, namun meskipun kekuatannya tidak tinggi, dengan jumlah yang begitu banyak, siapapun mereka pada akhirnya akan roboh dan hilang. Long Yi juga berada di samping membantu memblokir monster seperti ular yang bergegas.
Aura monster mirip ular dan serangga yang tak terhitung jumlahnya ini cukup rendah. Mereka hanya setara dengan kekuatan paling dasar dari Kaisar Do Bintang 1 yang dapat ditangkap oleh Longyi dengan satu tamparan. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar dan tidak mungkin untuk melawan hanya dengan kekuatan fisik. Dalam hal ini, tidak ada banyak perlawanan terhadap Xiaoyan dan Longyi. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Bahkan, jika Xiaoyan menghabiskan energi bertarungnya, dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Karena monster berbentuk ular ini, Xiaoyan bisa merasakan aura samar itu jauh lebih unggul dari miliknya. Dan jika monster mirip ular itu berkelahi dengan serangga di tanah, itu pasti akan mempengaruhinya. Sialan, tidak ada cara untuk bertanding seperti ini. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan melepaskan kekuatan jiwa kaisar alam, menyapu ruang di depannya. Tiba-tiba kilatan cahaya menarik perhatian Xiaoyan. Segera Xiaoyan melihat ke arah tempat cahaya itu tiba-tiba muncul. Cahaya itu datang dari pusat serangga di tanah. Xiaoyan sedikit penasaran, namun aura menakutkan di tengahnya membuat Xiaoyan tidak berani menyelidikinya dengan santai. Jejak tangan Xiaoyan juga terus berubah, menyerang monster berbentuk ular yang terus-menerus mendatangi mereka. Longyi juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Meskipun dia berubah menjadi bentuk yang baik hati, serangannya tidak berkurang sama sekali. Guntur dan kilat emas di tangannya dapat dikendalikan dengan bebas, dan monster yang dia pukul meledak menjadi arang. Namun, serangan monster mirip ular menjadi semakin ganas, dan jumlah mereka menjadi semakin intensif. Gelombang demi gelombang terus melonjak menuju Xiaoyan dan Longyi. Kemudian, ada pandangan tajam di antara alis Xiaoyan, dan tinjunya melambai di udara dengan semangat juang merah yang tebal dan terang. Di sekitar Xiaoyan, hampir semua monster mirip ular yang menyentuh tinju Xiaoyan meledak. Lagi pula, kesenjangan level dan kekuatannya terlalu jauh. Bagaimanapun, monster ini memiliki kekuatan terendah dari Kaisar Do Bintang 1. Saat ini, dua sosok, satu emas dan satu merah, muncul di antara monster berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya seperti semut. Tapi ada terlalu banyak monster mirip ular, dan mereka tidak bisa dibunuh. Ada lapisan tipis kabut darah di sekitar kedua sosok itu, dan mereka menemui jalan buntu satu sama lain. Energi pertarungan di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan dikonsumsi, dan semakin berkurang. Tetapi monster berbentuk ular masih datang, dan aura samar di awan dengan cepat mendekat. Melihat semangat juangnya hampir mengering dan hampir habis. Saat Xiaoyan sedikit gugup, suara Zhanlu terdengar di benak Xiaoyan. Nak, cepat ambil cabang pengumpul roh dan pergi ke tempat terang. Ada hal-hal baik di sana. Xiaoyan mendengar ini. Seberkas cahaya melintas di matanya. Dia segera menemukan cabang pengumpul roh dan mengambil itu. Kemudian semangat juangnya langsung kembali ke kondisi puncak. Cabang pengumpul roh sebenarnya hanya dapat mengembalikan Doki yang habis di tubuh Kaisar Do Bintang 1 ke kondisi puncaknya secara instan. Ini adalah yang terbaik di antara obat-obatan pemulihan tingkat rendah. Tetapi tidak ada apa-apanya di antara obat-obat tingkat menengah hingga tinggi. Tapi dalam situasi saat ini sudah tepat, karena sangat cocok untuk mengisi kembali semangat juang Xiaoyan yang telah terkuras. Saat ini, semangat juang Xiaoyan terisi kembali, namun Xiaoyan masih sedikit waspada dengan aura menakutkan di tengahnya. Namun setelah berpikir sekilas, bahkan Zhanlu menyebutnya sebagai hal yang baik. Itu pasti bernilai banyak uang. Meski begitu, wajahnya masih sedikit tenggelam. Tapi Xiaoyan hanya bisa mencobanya. Longyi, kembali ke menara. Xiaoyan berteriak pada Longyi di sampingnya sambil mengayunkan tinjunya untuk menahan dampak monster berbentuk ular itu. Longyi tidak ragu sama sekali, dan tubuhnya segera berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke pagoda emas. Kemudian tubuh Xiaoyan bergetar. Tuar! Suara teredam terdengar di antara monster. Setelah suara itu, gumpalan api aneh perlahan muncul di permukaan tubuh Xiaoyan, membungkus Xiaoyan sepenuhnya dalam ruang api, sehingga terlihat sangat mempesona.
Saat monster berbentuk ular itu melewati bola api aneh Xiuyan, monster itu langsung dimurnikan menjadi genangan kabut darah oleh api aneh Xiuyan. Di antara api aneh yang berwarna-warni, nyala api kuning muda yang tampak biasa-biasa saja menyala perlahan. Garis kuning pucat dari api suci kekacauan ini sangat spiritual, dan dia menghilang saat menghadapi monster yang mengganggu. Semua monster yang diserang oleh api suci kekacauan akan menguap dalam sekejap, meskipun ukurannya tidak kecil. Lawan! Teriak Xiuyan. Sosoknya menembus ruang seperti hantu dan terbang menuju pusat terang serangga di tanah. Segera kekuatan jiwa Kaisar Alam Xiuyan menyapu segala sesuatu di sekitarnya, dan Xiuyan menemukan bahwa serangga di luar lebih kuat dari monster berbentuk ular, tetapi tidak lebih kuat di bawah kekuatan mematikan api aneh, sehingga serangga yang tak terhitung jumlahnya mati di bola api aneh Xiuyan. Saat mendekati tengah, Xiuyan menginjak tanah dengan kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba terbang ke depan beberapa meter, dan retakan muncul di tanah. Duar! Aura yang kuat meledak ke arah Xiuyan yang menyerang, seperti gunung yang tak terlihat. Menghadapi serangan yang begitu kuat, mata Xiuyan tiba-tiba menyusut. Dia tidak punya banyak waktu. Dia hanya punya satu kesempatan untuk bergegas ke tengah. Dan itu semua tergantung pada kecepatan. Penguasa api kuno abadi tiba-tiba muncul di tangan Xiuyan. Dalam sekejap mata, penguasa api kuno abadi menjadi sangat besar dan menghantam serangga yang padat. Seperti yang diharapkan Xiuyan, kekuatan serangga ini sangat menarik. Serangga yang terkena penguasa api kuno semuanya berubah menjadi tumpukan daging cincang tanpa kecuali. 3.000 guntur! Teriak Xiuyan dan tubuhnya berubah menjadi beberapa kilatan petir, bergegas menuju tengah. Xiuyan sudah lama tidak menggunakan keterampilan bertarung tubuh seperti ilusi 1.000 guntur. Tanpa diduga, jarak yang bisa dia tempuh di benua Kaisar Do tidaklah buruk, dan sosok Xiuyan semakin mendekati pusat. Junior, Anda tidak diperbolehkan masuk ke area makam terlarang. Sebuah suara pelan terdengar dari tengah-tengah serangga tersebut. Xiuyan tidak berhenti sama sekali dan terus bergerak mengelilinginya dengan cepat. Tiba-tiba bayang hitam melintas, dan aura kuat menyerang Xiuyan yang bergegas ke depan. Menurut perasaan Xiuyan, aura ini setidaknya merupakan kekuatan puncak Kaisar Do bintang 1, yang jauh di luar jangkauannya sendiri. Xiuyan tiba-tiba berbalik dan menghindari serangan itu, tetapi beberapa bayangan hitam muncul di belakangnya, dan beberapa serangan datang ke arah Xiuyan dengan cepat. Keringat dingin Xiuyan merembes keluar dari rompinya. Aura serangga besar ini melebihi Xiuyan saat itu. Xiuyan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Penguasa api kuno yang aneh di tangan Xiuyan terbalik, dan dia dengan cepat berenang ke arah yang aneh untuk menghindarinya. Adapun serangga jenis ini disebut serangga darah hitam pemakan iblis. Biasanya tumbuh di tempat dengan banyak energi darah, seperti pemakaman alam iblis, dan dapat memakan energi darah yang berbeda untuk tumbuh. Umumnya, serangga darah hitam pemakan iblis dewasa dapat mencapai kekuatan Kaisar Do bintang 2. Namun di pemakaman alam iblis, pertumbuhan mereka tampaknya dibatasi Kaisar Do bintang 1. Jika hanya ada satu serangga, Xiuyan mungkin akan mencoba yang terbaik, dan mungkin masih ada sedikit peluang untuk menang. Namun, beberapa serangga jauh lebih banyak daripada yang bisa ditangani oleh Xiuyan. Hal yang paling penting adalah Xiuyan menemukannya darah di permukaan tubuhnya telah tersapu oleh darah iblis, dan hanya tinggal lapisan tipis yang tersisa. Jika terus seperti ini, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiuyan, tetapi juga akan sangat sulit untuk melarikan diri dari serangga darah hitam pemakan iblis ini. Wajah Xiuyan menjadi gelap. Sekarang dia ada di sini, tidak mungkin untuk menyerah. Dan masih ada hal-hal baik yang menurut Tuan Zhan ada di sana. Senior, Anda mencari kematian sendirian. Suara marah dari beberapa serangga darah hitam pemakan iblis terdengar, dan Xiuyan mengangkat sudut mulutnya sedikit dengan cara yang aneh.
Bagaimanapun serangga ini sangat kuat dalam hal tubuh fisiknya dan keterampilan bertarung Xiaoyan masih biasa. Jadi bagaimana dia bisa melukai mereka? Sekarang Xiaoyan berada di puncak Kaisar Du bintang 1 jangka menengah. Dia hampir tidak memiliki harapan untuk menang. Saat menghadapi serangga darah hitam pemakan iblis yang 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya, sosok Long Yi muncul lagi, dan serangan tubuh Long Yi cocok dengan serangga darah hitam pemakan iblis. Setelah bergabungnya Long Yi dalam pertempuran, tidak diragukan lagi memberi Xiaoyan secercah harapan lagi. Long Yi memandangi serangga darah hitam pemakan iblis hitam besar di sekitarnya dengan ekspresi dingin. Tangannya bergetar dan tombak emas muncul. Bagaimanapun, Long Yi mulai secara bertahap menguasai kekuatannya sendiri dan bisa merubah menjadi senjatanya sendiri. Menghadapi serangga darah hitam pemakan iblis, Long Yi tidak memiliki rasa takut karena dia bisa merasakan meskipun serangga darah hitam pemakan iblis lebih kuat dari dirinya, tubuhnya tidak sekuat miliknya, jadi perbedaannya tidak signifikan. Pada saat ini, beberapa serangga darah hitam pemakan iblis sedikit terkejut dengan kemunculan Long Yi yang tiba-tiba. Mereka merasa bahwa Long Yi lebih kuat dari Xiaoyan. Faktanya, jika Xiaoyan menggunakan skill bertarung tingkat Yi, kekuatannya sebanding dengan Long Yi. Saat ini, semakin banyak serangga berkumpul, Xiaoyan tersenyum pahit. Sepertinya dia harus melewati level ini untuk mencapai pusat. Penguasa api kuno yang aneh di tangan Xiaoyan ditusukkan dengan keras ke tanah. Retakan di tanah meledak seperti jaring laba-laba. Aura kuat berputar di sekitar Xiaoyan. Dia mengeluarkan penguasa raksasa itu dan menghadapi serangga darah hitam pemakan iblis yang datang. Kemudian, dia mengayunkan penguasa api kuno dengan seluruh kekuatannya. Jika Anda ingin membunuh saya, maka saya khawatir Anda tidak cukup. Penguasa besar di tangan Xiaoyan itu seperti 1000 pon dan dia mengayunkannya ke arah serangga darah hitam pemakan iblis yang datang puluhan kaki jauhnya. Karena anak laki-laki yang berada di tahap tengah Kaisar Du bintang 1 benar-benar memukul mundur mereka, yang jelas sulit diterima oleh serangga darah hitam pemakan iblis. Setelah serangga darah hitam menstabilkan tubuhnya, dia meraung ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, banyak monster mirip ular seperti semut juga datang satu demi satu, dan mereka berjuang melawan kawanan serangga dalam sekejap. Monster mirip ular yang tak terhitung jumlahnya mati di pinggiran kawanan serangga, dan beberapa serangga yang lebih kuat, dia bahkan membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menelan monster mirip ular itu. Ukuran serangga tersebut sedikit lebih besar dari monster mirip ular. Jadi wajar jika dia dapat melahapnya. Namun awan berwarna darah di langit dengan cepat mendekat, dan gelombang monster berbentuk ular muncul dari awan. Jumlah kawanan serangga jauh lebih sedikit dibandingkan monster mirip ular. Dia tidak dapat menahan konsumsi monster mirip ular dalam jumlah besar. Jadi tidak akan butuh waktu lama untuk seluruh sarang serangga dijungkirbalikkan oleh monster seperti ular dalam jumlah yang sangat besar ini. Beberapa serangga darah hitam pemakan iblis mengangkat kepala mereka. Mereka tahu betul bahwa situasi mereka mulai menjadi sangat tidak menguntungkan. Jika mereka masih melawan Xiaoyan di sini, mereka khawatir seluruh sarang serangga tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat ini, sebuah suara penuh arogansi terdengar. Pergilah dan lawan dunia luar. Serahkan anak manusia ini pada saya. Sosok dengan aura yang kuat tiba-tiba muncul, melayang di udara, perlahan menatap Xiaoyan dan Long Yi. Penampilan sosok ini sangat aneh, dengan kulit hijau dan fitur wajah yang sangat jelek. Dia jelas bukan manusia, melainkan serangga bentuk dasar manusia. Serangga darah hitam pemakan iblis jelas sangat menghormati sosok di atas. Setelah mendengar ini, mereka segera bergegas keluar. Satu lagi yang lebih kuat datang, dan Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Pada saat ini, dua informasi mengalir ke dalam pikirannya. Telapak tangan Huang Quan dan langkah peledak. Saat ini, sudut mulut Xiaoyan sedikit melengkung.
Ini tentu saja merupakan keterampilan bertarung yang telah dimodifikasi oleh Zhanlo untuknya. Kedua keterampilan bertarung ini adalah keterampilan bertarung tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah sebuah perkenalan. Namun Zhanlo menggunakan teknik aneh untuk menyempurnakannya. Segera Xiaoyan mempelajarinya. Xiaoyan menemukan bahwa ada perubahan besar dalam langkah ledakan. Dan Zhanlo juga memberinya nama baru, Sun Bu gerakan instan, dan cocok untuk serangan menghindar. Junior, apakah Anda yang menyebabkan kekacauan ini? Anda harus mati hari ini. Meskipun Xiaoyan sangat takut dengan sosok di langit ini, bagaimanapun kekuatan Kaisar Do Bintang 2 jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia telah mencoba yang terbaik sebelumnya dan mengadakan perantara. Dia nyaris tidak berhasil melarikan diri dari Xiaoyan yang memiliki kekuatan Kaisar Do Bintang 2 dengan keterampilan bertarung tingkat I-nya. Terlebih lagi, sosok di langit bukanlah manusia dan kekuatan fisiknya jauh lebih kuat. Dengan cara ini, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat I, mungkin dia tidak bisa melarikan diri. Meski begitu, Xiaoyan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Kalau begitu, cobalah. Xiaoyan memegang penguasa api kuno abadi di tangan kirinya dan perlahan melayang ke udara. Penguasa api kuno sekarang seperti kaca organik transparan, dengan cairan seperti air mengalir di dalamnya, memancarkan lingkaran cahaya samar. Penguasa kuno api surgawi? Saya tidak menyangka bahwa seorang anak laki-laki di tingkat tengah Kaisar Do Bintang 1 akan memiliki benda langka seperti itu. Tapi Anda harus tahu bahwa kesenjangan dalam kekuatan tidak dapat diubah oleh penggaris kecil. Tubuh serangga bagian atasnya ditutupi kulit hijau berubah menjadi manusia. Kemudian dia berkata dengan nada menghina. Serangga berkulit hijau juga merupakan jenis serangga yang tumbuh di tempat yang penuh darah. Meskipun serangga juga tergolong binatang buas, namun sifatnya tetap sangat berbeda. Dalam klan serangga, status klan serangga ditentukan oleh warna darah. Darah hijau mempunyai status lebih tinggi dibandingkan darah hitam. Jadi dapat dikatakan bahwa serangga pemakan iblis juga memiliki sentuhan darah iblis. Mereka dapat melahap spesies serupa atau asing yang lebih lemah dari dirinya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun di ruang ini, banyak hal yang berhenti pada tingkat kekuatan tertentu dan sepertinya terpengaruh oleh keterbatasan kekuatan. Jika pemilik pemakaman alam iblis tidak melakukan ini, saya khawatir seluruh makam akan kacau balau. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.